Tak hanya laki-laki, banyak dikenal sejumlah nama perempuan yang turut berperan dan berpengaruh dalam sejarah Islam. Menukil arsip Detik Hikmah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi dalam bukunya Fiqhu Al-Mar'ah berpandangan, wanita justru punya keadaan yang kelam dan menyedihkan sebelum datangnya Islam. Di mana dahulu, hak kekuasaan para perempuan sebelum menikah hanya dimiliki oleh ayah dan saudara laki-lakinya. Setelah menikah, hak tersebut berpindah menjadi milik suaminya. Sehingga bisa dikatakan bahwa wanita tak punya peran sama sekali, bahkan tak mendapat kemerdekaan bagi dirinya. Kemudian hadirlah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisi wanita terangkat oleh agama ini hingga kedudukannya begitu ditinggikan. Seperti turunnya surat An-Nisa yang artinya perempuan, hingga seluruh ayatnya pun membicarakan hal yang berhubungan dengan wanita. Dan ini menjadi bukti Islam memuliakan para perempuan. Dalam hadits pula, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada perempuan." Hadis riwayat Hakim, Kitab Al-Jami' Asy-Syaghir, hadits nomor 4101. Juga banyak dalil dan riwayat lain yang berbicara tentang perempuan beserta keistimewaannya. Muhammad Ibrahim Salim melalui bukunya Nisa'ah Haular, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpendapat, sesungguhnya Islam telah memuliakan wanita, baik sebagai ibu, gadis, istri, saudari maupun sebagai seorang anak. Tingginya kedudukan perempuan dalam Islam juga terbukti sebagai sosok yang membantu syiar agama Islam pada masa awalnya, di mana terdapat sejumlah nama wanita muslim yang berperan aktif dan turut berjuang dalam berdakwah menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. 7 wanita muslim paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Melansir laman Muhammadiyah dan Al-Quran Classes, ada sejumlah nama perempuan dalam sejarah yang punya kontribusi dan dampak bagi dakwah Islam. Berikut di antaranya. Urutan pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, yakni istri pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sosok terkenal paling berpengaruh dan inspiratif. Ia merupakan orang pertama yang menerima Islam dan mengakui kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah radhiyallahu anhu lahir pada tahun 555 Masehi di Arab Saudi. Sebelum menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ia adalah seorang pedagang wanita sukses dan tokoh yang dihormati di Makkah. Ia juga dikenal karena kecerdasan, ketajaman bisnis, dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keadilan sosial. Kemudian ia menyatakan ketertarikannya untuk menikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia menjadi pendukung terkuat suaminya dan memainkan peran penting dalam perkembangan awal Islam. Khadijah radhiyallahu anhu adalah ibu dari 4 putri dan 2 putra Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ibu dari Fatimah radhiyallahu anhu. Hingga akhir hayatnya di tahun 619 Masehi, ia terus mempercayai, menyemangati dan mendukungnya suaminya itu. Nomor kedua yakni Aisyah binti Abu Bakar. Ialah istri termuda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu merupakan ulama paling terkemuka dalam sejarah Islam, lantaran pengetahuannya yang luas tentang hukum syariat dan hadits juga kepribadiannya yang kuat. Diketahui Aisyah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan 2210 hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menceritakan sunnah dan praktik sehari-hari beliau. Hadits yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu ini menjadi sumber utama bimbingan bagi kaum muslim selain dari Al-Quran. Untuk nomor 3 adalah Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari istrinya Khadijah radhiyallahu anhu. Ia menjadi panutan bagi wanita muslim dan terkenal karena kesolehannya, keberanian dan dedikasi kepada keluarganya. Ia diajarkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai ajaran dan syariat Islam. Ia memiliki hubungan cinta yang solid dan dekat dengan ayahnya. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentangnya, "Siapapun yang melukai Fatimah, sama saja dia melukaiku.
Dan siapapun yang melukai saya sama saja melukai Allah, dan siapapun yang melukai Allah adalah melakukan kekafiran. Fatimah radhiyallahu anhu menikah dengan salah satu sahabat dari ayahnya dan juga kerabatnya, yakni Ali bin Abi Thalib. Ia kemudian menjadi seorang istri dan ibu, dengan keturunannya yang sangat dihormati di dunia Islam. Keempat adalah Asma binti Abu Bakar. Asma radhiyallahu anhu adalah putri dari sahabat Abu Bakar dan kakak dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia termasuk jajaran orang yang pertama kali masuk Islam di Makkah. Ia dikenal sebagai salah satu sahabat terpelajar serta punya integritas, ketabahan dan keberanian yang besar. Ia menikah dengan Zubair bin Awam, dan dari keduanya lahirlah keturunan yang menjadi tokoh politik dan intelektual terkemuka selama abad pertama Islam. Seperti putranya yaitu Urwah bin Zubair, yang menjadi salah satu ulama terbaik di bidang hadits. Urutan nomor 5 adalah Nusaibah binti Ka'ab al-Ansyariyah. Dikenal sebagai Ammara, ia turut menjadi orang yang paling awal memeluk agama Islam. Ia merupakan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui begitu setia kepada beliau. Nusaibah radhiyallahu anhu diingat sebagai perempuan tangguh. Ia ikut terjun dalam perang Uhud dengan membawa pedang dan perisai untuk melawan orang kafir. Selama pertempuran ia mendapati beberapa luka hingga pingsan. Kemudian setelah bangun dan sadar, yang pertama kali ditanyakan olehnya adalah kondisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 6 adalah Ummul Darda Hujaimah binti Uyai al-Subhra. Ia merupakan cendekiawan perempuan muslim yang terkenal di generasi kedua setelah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Darda adalah seorang perawi hadits, guru, serta ahli hukum. Ia mempelajari dan menurunkan hadits dari Aisyah radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi, Abu Hurairah dan sahabat lainnya. Ummul Darda juga seorang penghafal Al-Quran di usianya yang belia. Ia kemudian pindah ke Damaskus dan mengajar ratusan murid muslim. Banyak dari siswa-siswi didikannya yang berhasil menjadi ulama terkemuka dan dihormati dalam dunia Islam. Dan yang terakhir adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Dirinya dikenal sebagai salah satu sufi terpenting. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri aliran sufi, cinta ilahi, yang menegaskan kecintaan akan Tuhan yang tanpa syarat, bukan karena takut hukuman di neraka atau keinginan untuk mendapat imbalan di surga. Demikian tadi 7 wanita yang berperan penting dalam sejarah Islam. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menonton video saya. Semoga kesehatan selalu ada pada diri kita. Amin dan sekian terima kasih.